dari salib menuju kemuliaan. Dalam kehidupan, kita sering menginginkan hasil yang indah tanpa melalui proses yang sulit. Kita ingin melihat kemenangan, sukacita, dan keberhasilan, tetapi kita tidak ingin mengalami penderitaan, penolakan, atau kesakitan. Namun kenyataannya, hidup tidak berjalan seperti itu. Ada masa di mana kita harus melewati salib dalam hidup kita. Salib itu bisa berupa masalah yang berat, penderitaan yang panjang, doa yang belum dijawab, atau keadaan yang tidak kita mengerti. Di titik ini, kita sering bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Perasaan ini juga pernah dialami oleh para murid Yesus. Ketika Yesus disalibkan, mereka melihat itu sebagai akhir. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang sedang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat ini menjelaskan bahwa salib bukanlah kegagalan, tetapi jalan menuju kemuliaan. Yesus sendiri harus melalui penderitaan sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Seringkali kita melihat penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita berpikir bahwa jika kita mengalami kesulitan, berarti ada yang salah. Padahal, dalam rencana Tuhan, penderitaan bisa menjadi bagian dari proses untuk membawa kita kepada sesuatu yang lebih besar. Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ayat ini mengingatkan bahwa apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan di depan. Ada kemuliaan yang menanti, ada sukacita yang akan dinyatakan, dan ada kemenangan yang akan kita alami. Namun saat kita berada dalam proses, seringkali kita tidak bisa melihat kemuliaan itu. Yang kita lihat hanya kesulitan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Kita merasa lelah dan ingin menyerah. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak mengerti jalannya? 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan kita. Setiap air mata, setiap pergumulan, dan setiap proses yang kita lalui sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Dia sedang menguatkan iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Seringkali kita ingin keluar dari proses secepat mungkin. Kita ingin Tuhan segera mengangkat kita dari masalah. Namun Tuhan lebih peduli pada siapa kita menjadi, bukan hanya apa yang kita alami. Salib mengajarkan ketaatan. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak memilih jalan yang mudah, tetapi dia memilih kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Perhatikan bahwa setelah salib, ada peninggian. Setelah ketaatan, ada kemuliaan. Ini adalah prinsip rohani yang penting. Jalan menuju kemuliaan seringkali melewati ketaatan di tengah penderitaan. Mungkin hari ini kamu sedang memikul salib dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa lelah, terluka, atau tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Namun ingatlah, salib bukanlah akhir dari cerita. Di balik salib, ada kebangkitan. Di balik penderitaan, ada kemuliaan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidupmu. Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Ayat ini memberikan pengharapan bahwa masa sulit tidak berlangsung selamanya. Akan ada pagi, akan ada sukacita, dan akan ada pemulihan. Hari ini, jangan menyerah dalam prosesmu. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Apa yang kamu alami sekarang bukan sia-sia. Tuhan sedang menuntunmu dari salib menuju kemuliaan. Mari berdoa. Tuhan, di saat aku menjalani proses yang tidak mudah,
Tolong aku untuk tetap setia kepadamu. Ajarku untuk percaya, sekalipun aku tidak mengerti jalan-Mu. Kuatkan aku dalam setiap pergumulan, dan tuntun aku sampai aku melihat kemuliaan yang Engkau sediakan. Aku percaya rencana MU selalu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.